Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Untuk hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya Ustadz sedikit nanti mengulang terkait dengan materi gaya, dan kemudian baru kita lanjutkan ke materi berikutnya. Insya Allah pada pekan depan hari Selasa ya, kita akan mengadakan ulangan harian materinya dari awal sampai hari ini. Dan materi untuk hari ini insya Allah soal ulangannya paling banyak, jadi mohon diperhatikan. Baik, kita lanjut langsung saja ya. Ini mohon diperhatikan videonya. Mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuhnya? Nah, ini menjadi pertanyaan besar kita. Mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Nah, kenapa kira-kira ya? Apa yang terjadi pada kita jika tiba-tiba mobil direm mendadak? Nah, semua jawabannya ada di video ini. Mohon diperhatikan. Ini sangat penting ya. Nah, kita next saja. Nah, ini ada siswa yang sedang menarik meja, kemudian ada siswa yang sedang mendorong meja. Kira-kira apa yang dilakukan oleh siswa ini? Kalau dalam fisika, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itu adalah gaya, atau definisi dari gaya yang simbolnya F. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan gaya ini. Satuan dari gaya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Newton saja ya, lebih mudahnya. Simbolnya F, satuannya Newton. Apa alat ukur untuk mengukur gaya? Nah, ini dia ya, alat ukurnya. Dinamometer atau neraca pegas. Nah, insyaallah kalian akan belajar, kalau yang mau fokus di fisika akan belajar nanti di SMA atau di kuliah. Apa pengaruh gaya pada benda? Mohon disiapkan buku catatannya untuk nyatat ya. Yang pertama itu bisa mengubah posisi benda. Yang kedua mengubah arah benda. Yang ketiga mengubah bentuk benda, mengubah kecepatan benda. Nah, yang bentuknya kalau kita mukul sesuatu pasti berubah bentuknya. Jenis-jenis gaya. Ada orang yang sedang menendang, ada yang sedang menendang ya, memberikan gaya. Nah, ini gaya otot kakinya ya. Kemudian ini ketapel. Nah, ini namanya gaya pegas. Gaya pegas. Selanjutnya, nah ini namanya gaya gesek. Kenapa dia tidak jatuh menggunakan terjun payung? Karena ada gaya gesek dari udara. Nah, semuanya yang ini dinamakan dengan gaya sentuh, karena semuanya disentuh ya. Gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Ini namanya gaya sentuh. Gaya sentuh. Nah, ini teori saja, mohon dipahami konsepnya. Nah, kemudian yang kedua ada jenis gaya-gaya yang ini gaya yang tidak sentuh. Nah, itu ada gaya magnet, tidak perlu disentuh. Kemudian ada gaya gravitasi, yang membuat benda jatuh ke bawah. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik ya. Ini agak lama nih. Gaya listrik. Nah, ini namanya gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya.
Penjumlahan gaya ini Ustaz sudah bahas kemarin, enggak apa-apa kita ulang sedikit tentang penjumlahan gaya. Nah, jika ada yang sejajar ini atau searah 3 tambah ada 3 Newton sama 5 Newton, maka akan dijumlahkan kalau searah. Kalau arahnya ke kanan, kita sepakati ya, kalau arahnya ke kanan maka nilainya positif. Kalau arahnya ke kiri nilainya negatif. Kalau yang berlawanan ya, misal kalau yang berlawanan ya, maka dikurangi ya, 3 yang ke kanan, 6 yang ke kiri, 3 dikurangi 6 hasilnya min 3, artinya dia ke kiri. Nah, lanjut. Nah, ini contoh soal ya, contoh soal. Nah, nanti kalian jawab. Nah, tinggal dijawab di sini. Kita percepat. Nah, ini ada 400 ke kanan, 600 ke kiri, tinggal 400 dikurangi 600, hasilnya 200. Min 200. Min itu menandakan dia ke kiri. Ya. Nah, ini tidak dikumpulkan ya. Tapi silakan antum latihan untuk persiapan ulangan harian, tidak dikumpulkan. Silakan dicatat, dijawab sebagai latihannya, tapi tidak dikumpulkan. Nah, di pause. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Newton. Yang pertama, silakan ambil selembar kertas dan gelas berisi air penuh atau tempat minum berisi air, letakkan di atas meja, kemudian tarik kertas dengan cepat. Apa yang terjadi? Atau ulangi kegiatan 1 dan 2 tetapi tarik kertas secara perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Nah, semuanya itu sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh seorang ilmuwan namanya Newton, yaitu hukum 1 Newton. Nah, nanti dibagi menjadi 3 ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Nah, ini bunyi dari hukum 1 Newton. Silakan dicatat. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, resultan itu jumlahnya ya, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaan diamnya. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Ini hukum Newton. Mohon maaf, ada iklan. Iya. Lanjut. Kemudian apa penerapan dari hukum 1 Newton? Nah, ini penerapannya adalah orang yang sedang main atau ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin sehingga gaya geseknya yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Tidak ada gaya yang bekerja sehingga dia terus bergerak. Kemudian contoh yang kedua itu ketika bus rem mendadak, kita akan terdorong ke depan, cenderung mempertahankan keadaannya untuk terdorong ke depan. Atau sebaliknya ya, ketika sedang diam kemudian tiba-tiba bergerak, apa yang terjadi? Maka
kita akan terdorong ke belakang. Kecenderungan mempertahankan posisinya ya. Nah, ini adalah hukum 1 Newton. Nah, ini. Nah, kemudian untuk hukum 2 Newton. Nah, coba perhatikan ini. Ada satu orang yang sedang mendorong mobil, kemudian ditambah lagi ada 2 orang yang sedang mendorong mobil. Manakah yang lebih cepat? Nah, tentunya yang dua orang ya. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah gaya berpengaruh terhadap percepatan benda, dan benda juga semakin besar masanya maka semakin susah untuk bergerak. Nah, bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus. Berbanding lurus arti dengan besar gayanya ya. Artinya semakin besar gayanya maka percepatannya semakin besar, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya semakin besar masanya maka percepatannya juga semakin kecil. Sekali lagi, semakin besar gayanya maka semakin besar juga percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda maka percepatannya semakin kecil. Nah, itu artinya berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus, semakin besar dia dua-duanya. Nah. Ya. Kita lihat. Ini silakan dicatat persamaan atau rumus dari hukum 2 Newton ini yang biasanya keluar di ujian nasional dan ulangan harian insya Allah akan keluar. Diperoleh hubungan F dengan A dan M, maka rumusnya A sama dengan sigma F, sigma ini total ya, per M, atau F sama dengan M kali A. Kalau segitiganya itu F-nya di atas, M dan A-nya itu di bawah, M dan A. F-nya di atas, kalau segitiganya ya, F-nya di atas, M-nya di samping, A-nya di samping. Sigma ini total dari gayanya. Nanti kalau banyak gaya, ada yang searah, ada yang arah dan sebagainya. Ini keterangannya. F itu gaya, A itu percepatan, M itu massa benda. Ini contoh soalnya. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 10 kg, masanya ya, bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Tinggal kita menggunakan rumus F, sigma F sama dengan M kali A. M-nya 10, A-nya 2. 10 kali 2, 20. Nanti kalau satuannya misal massa itu gram, berarti harus dirubah ke kilogram. Kalau seandainya ya. Nah, iklan lagi nih. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh soal selanjutnya. Ini sama. Ini kalau ada 2 gaya. Kemudian masanya 2 kg, berapakah percepatannya? Ini berlawanan gayanya, berarti 20 dikurangi 10, hasilnya 10 Newton. Nah, maka A-nya sama dengan sigma F bagi M. Sigma F-nya 10 bagi 2. Hasilnya 5. Nah, ini untuk latihan antum. Silakan kalau mau dikerjakan. Ini ada 2 nomor. 2 nomor. Silakan di pause untuk dicatat. Siapa tahu kan keluar nanti di ulangan harian. Ya, silakan kalau mau di pause. Ya, di pause pas. Kemudian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada orang yang sedang naik sampan. Nah,
Padahal dia gerakkan ke belakang, kenapa dia maju ke depan? Nah, ini namanya hukum aksi reaksi. Nah, ini berkaitan dengan hukum 3 Newton. Ketika seorang sedang mendayung perahu, itu dia memberikan gaya kepada air, maka air juga memberikan reaksi ke orangnya atau perahunya, dia mendorong ke depan. Nah, orang memberikan aksi ke air, air memberikan reaksi ke perahunya, maka terjadi gaya aksi dan reaksi. Nah, ini bunyi hukum 3 Newton, silakan dicatat. Ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi sama besar terhadap benda ke satu, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini rumusnya, F aksi sama dengan min F reaksi. Min ini menandakan arahnya berlawanan gayanya. Ini tidak ada contoh soalnya. Ini biasanya keluar di SMA nanti ya, belajar lebih jelasnya. Baik, itu saja dari Ustadz untuk materi kita ini. Ustadz ingatkan untuk ulangan hariannya pekan depan mohon dipersiapkan materinya dari awal sampai hari ini. Tidak ada tugas hari ini, silakan latihan untuk mempersiapkan ulangan hariannya, terutama latihan-latihan tadi itu. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.